Saudari dan saudara terkasih, jika kita bertanya pada diri kita masing-masing, apa yang menjadi kerinduan terdalam hati kita? Mungkin nanti teman-teman bisa bertanya pada diri masing-masing, apa sih yang menjadi kerinduan terdalam hatiku? Kerinduan terdalam di sini bukan keinginan sesaat. Keinginan sesaat itu bisa bermacam-macam bentuknya. Tetapi kerinduan terdalam adalah sesuatu yang membuat kita memang merasa sukacita ada di dalamnya. Saya yakin bila kita sungguh-sungguh masuk dalam refleksi atas pertanyaan ini, salah satu jawabannya adalah kebahagiaan menjadi salah satu kerinduan terdalam. Tapi apa itu kebahagiaan? Apakah sama dengan hidup yang serba senang-senang saja? Saya kira juga bukan. Tentu unsur kesenangan, unsur rekreatif perlu ada di dalam hidup kita supaya kita tidak burn out. Tetapi kalau setiap hari senang-senang, saya kira juga bukanlah kebahagiaan. Banyak kisah orang yang setiap hari memilih gaya hidup yang senang-senang, tetapi tetap saja merasa ada yang kosong di dalam hatinya. Artinya dia hanya mengalami senang sesaat saja, setelah itu mengalami kekosongan. Maka itu bukanlah kebahagiaan. Apakah bahagia juga identik dengan ketika nanti saya memiliki sesuatu, sudah kaya, punya pangkat, status sosial, atau mungkin selalu viral, apakah itu identik dengan bahagia? Saya kira juga bukan. Beberapa fenomena di negara-negara maju, banyak orang yang berpunya memilih mengakhiri hidupnya secara tragis karena merasa tidak berguna lagi atau merasa bingung dengan apa yang akan diupayakan lagi. Banyak yang memilih bunuh diri. Saya kira juga bukanlah kebahagiaan. Apakah bahagia itu juga sama dengan hidup tanpa masalah? Saya kira juga bukan. Orang yang merasa diri tidak punya masalah, justru itulah masalahnya, karena dia tidak menyadari adanya dinamika kehidupan. Hidupnya hanya datar-datar saja, dan biasanya ketika menghadapi permasalahan besar di depan itu tidak siap. Banyak beberapa pengalaman menunjukkan hal itu. Lalu apa itu bahagia? Saya hendak mengutipkan kata-kata dari Paus Fransiskus dalam Evangelii Gaudium nomor 7. Nanti boleh di search di Google. Kadang-kadang kita dicobai untuk mencari alasan dan mengeluh, bertindak seolah-olah kita hanya dapat bahagia jika 1000 syarat sudah terpenuhi. Sampai batas tertentu, hal ini disebabkan karena masyarakat teknologi kita telah berhasil melipat gandakan kesenangan, namun menemukan betapa sulit melahirkan sukacita. Artinya bahwa apa yang disebut sebagai kesenangan yang dicapai belum tentu identik dengan sukacita yang ada di dalam hati. Dan seringkali kita itu mudah sekali menyebut saya bahagia kalau saya sudah sampai pada level ini, kalau bahagia kalau. Jadi ada syarat-syarat. Padahal bukan seperti itu. Kesenangan semu bisa memanipulasi kondisi diri kita. Lebih lanjut, Paus Fransiskus menuliskan,
Ungkapan sukacita yang paling indah dan alamiah yang pernah saya lihat adalah ketika saya melihat dalam diri orang miskin yang hanya memiliki sedikit yang bisa diandalkan, tetapi ia dapat membangun persahabatan. Juga orang-orang yang berada dalam tekanan kewajiban pekerjaan, tetapi memiliki keteguhan, memiliki kesederhanaan, dan mampu memelihara hati yang penuh sukacita. Maka sukacita mengalir karena menyadari kasih Allah yang tanpa batas dalam semua kondisi. Saudari dan saudara terkasih, dari kutipan Paus Fransiskus dalam Evangelii Gaudium ini, kita bisa sedikit mendefinisikan bahwa kebahagiaan itu tidak identik dengan pencapaian tertentu saja. Orang bisa mencapai target-target tertentu dan itu dibutuhkan, tetapi belum tentu itu sebuah kebahagiaan. Kebahagiaan lebih pada sebuah kesadaran hati kita bahwa kasih Allah itu tanpa batas dalam setiap kondisi yang sedang kita alami. Inilah inti sabda bahagia yang kita dengarkan hari ini. Maka marilah sedikit kita lihat 3 poin penting dalam sabda bahagia. Pertama, orang yang berbahagia itu orang yang punya harapan. Harapan berbeda dengan keinginan sesaat. Harapan lebih sebuah daya hidup. Dan atas kesadaran bahwa hidupku ditopang oleh kasih Allah. Dalam 3 sabda bahagia yang pertama, Yesus menguraikan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang berduka cita. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Terasa ada sebuah paradoks di situ. Artinya bahagia tidak identik dengan pencapaian besar saja. Bahkan dalam kondisi sulit pun orang bisa mengalami apa yang disebut kebahagiaan. Yang dimaksud miskin di hadapan Allah bukan hanya orang yang tidak punya apa-apa secara materi, tetapi orang yang sadar bahwa tanpa Tuhan ia tidak bisa berbuat apa-apa. Atau dengan kata lain, orang yang dengan rendah hati mengakui, saya bukan siapa-siapa tanpa orang lain dan Tuhan. Itulah orang yang miskin di hadapan Allah. Orang yang berduka cita yang dimaksud adalah bukanlah orang yang sedih terus-menerus, tetapi orang yang mau menyesali kesalahan dan dosanya dan mau memperbaikinya. Orang yang lembut hati bukanlah orang yang tidak pernah marah sama sekali atau orang yang tidak pernah keras, tetapi orang yang menyadari kondisinya dan melihat, menerima orang lain secara terbuka. Dengan kata lain, orang yang punya harapan adalah orang yang dapat menyadari apa yang terjadi dengan dirinya dan tidak menyerah pada hal-hal yang sulit. Kedua, orang yang berbahagia adalah orang yang melatihkan diri terutama dalam melakukan kehendak Allah. Dalam sabda bahagia disebutkan, orang yang lapar dan haus akan kebenaran, orang yang hatinya bersih. Yang ingin diarah di sini adalah usaha orang untuk mau mendekatkan diri pada Allah. Maka dalam gereja dikenal adanya istilah olah rohani. Bentuknya bermacam-macam. Dan di dalam olah rohani, orang menemukan kedamaian. Ketiga, orang yang berbahagia adalah orang yang setelah sadar kondisi dirinya dan tidak menyerah, mau melakukan hal-hal yang lebih mendekatkan diri pada Tuhan, kemudian
memiliki orientasi keluar, menghadirkan wajah Tuhan, terutama bagi sesama di lingkungan, lewat persahabatan, lewat persaudaraan, lewat keramahan. Dalam sabda bahagia disebut, berbahagialah orang yang berbelas kasih dan membawa damai. Saudari dan saudara terkasih, di titik ini saya kira menjadi jelas bahwa soal bahagia adalah tentang hati kita yang membawa Tuhan dalam setiap kondisi yang kita alami, dan proses kita untuk tidak pernah menyerah dalam situasi yang sulit apapun. Siapapun kita, apapun kondisi kita, kita perlu sadar bahwa Allah mengasihi kita tanpa batas setiap waktu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa.